Ya, baiklah, di sini dinamika populasi. Dinamika populasi terdiri memiliki arti yaitu perubahan yang tidak menentu atau fluktuasi dari lingkungan atau abiotik. Populasi memiliki arti kata yaitu kumpulan dari jumlah individu suatu organisme yang satu dengan yang lain, spesies yang sama. Perubahan secara fluktuatif populasi dalam satuan massa jumlah tertentu yang disebabkan karena adanya faktor lingkungan abiotik yang dipengaruhinya. Perubahan di sini yang dimaksud yaitu massa jumlah yang tidak menentu atau abiotik yang bisa mempengaruhi lingkungan tersebut. Populasi suatu tersusun atas beberapa individu jenis. Oleh karena itu, parameter yang diukur saat melakukan kajian studi juga ada pada perbedaan, yaitu parameter individu yang terukur dari individu adalah pada level individu suatu organisme. Parameter tersebut meliputi ukuran tubuh, morfologi, pertumbuhan dalam rasio panjang, berat, natalis, dan mortalis. Di sini parameter individu yang diukur yaitu dalam suatu parameter ukuran berat, ukuran ikan, ukuran morfologi, pertumbuhan dalam suatu berat dan panjang. Parameter populasi yang terukur adalah pada level populasi. Parameter ini meliputi kepadatan atau density pada distribusi struktur umur, pertumbuhan dalam jumlah, per biomasa, kecepatan mortalitas dan kecepatan natalitas. Di sini mengukur suatu kepadatan yaitu distribusi mengukur umur, pertumbuhan dalam jumlah per biomasa. Besar kepadatan density populasi ditemukan oleh natalitas mortalitas raya. Antara kedua kelompok parameter tersebut ada perbedaan, misalnya dalam hal menggunakan pertumbuhan pada parameter individu. Yang dimaksud pertumbuhan adalah pertumbuhan suatu individu, misalnya pada berat dan panjang dalam suatu ukuran waktu tertentu. Akan tetapi dalam parameter populasi yang dimaksud pertumbuhan adalah perubahan jumlah individu dalam suatu populasi. Atau metode von bervalensi. Kepadatan atau density. Istilah densitas dan kelimpahan terkecuali menerima dianggap sama. Walaupun demikian, sebenarnya kedua istilah tersebut pengertiannya berbeda. Kepadatan density artinya sebagai jumlah individu dalam suatu populasi persatuan luas area. Di sini yang dimaksud kepadatan atau density itu dalam istilah yang sama. Akan tetapi kepadatan sebagai jumlah individu dalam suatu populasi persatuan massa. Kepadatan ini dibedakan menjadi dua, yaitu kepadatan mutlak dan kepadatan nisbi. Kepadatan mutlak yaitu diperoleh dengan cara menghitung jumlah mutlak hidup per unit luas area. Kepadatan mutlak ini bisa juga disebut dengan istilah density. Kepadatan mutlak ini bisa disebut juga dengan kepadatan density karena menghitung secara jumlah area per unit. Kepadatan nisbi relatif diperoleh dengan cara membandingkan kepadatan mutlak suatu tempat dengan kepadatan mutlak di tempat yang lain. Kepadatan nisbi inilah yang bisa disebut dengan istilah abounds atau kelimpahan. Kepadatan ini bisa digunakan untuk suatu tempat dengan kepadatan yang
bisa ditentukan atau dengan kelimpahan. Di sini ada pola distribusi. Beberapa ikan secara umum memiliki pola-pola tertentu. Pola ini dapat menjadi karena pengaruh faktor lingkungan serta sifat-sifat yang dimiliki oleh ikan tersebut. Di sini pola-pola itu terdiri atas 6, yaitu 1. Pola distribusi faktorial. Pola ini terbentuk sebagai jawaban atas pengaruh faktor lingkungan fisik dan kimia. Kedua, pola distribusi reproduktif. Pola ini terbentuk karena terkait dengan produksi. Pola Scout adalah suatu bagian dari kecil umur suatu populasi yang memiliki umur yang sama. Hal tersebut karena untuk dapat bertahan hidup, ikan harus melewati banyak hambatan untuk hidup, misalnya predator dan pengaruh lingkungan, apalagi pada saat awal kehidupannya merupakan fase paling kritis dari siklus hidupnya. Di sini hal tersebut yang mempengaruhi struktur pertumbuhan ikan, yaitu pada saat ikan tersebut berbuaya, yang mempengaruhinya itu adalah kehidupan di lingkungan tersebut. Pertumbuhan populasi adalah pertumbuhan jumlah individu dalam suatu populasi. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ini yaitu pertumbuhan individu dalam suatu komunitas atau populasi. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berkaitan. Di sini banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor pendukung pertahanan populasi yang lebih mutalis, yaitu faktor yang dapat menghambat pertumbuhan populasi antara lain abiotik atau lingkungan yang tidak sesuai, sosial, kompetisi ruang dan jumlah makanan, predasi, serta alamiah, penyakit, bakteri atau virus. Di sini faktor-faktor yang mempengaruhi pada pertumbuhan populasi pada ikan yaitu pertumbuhan biotik, lingkungan, sosial, bahkan bakteri yang menyebabkan penyakit. Teknik dan metode pendukung stok. Kajian stok yang banyak menggunakan beberapa perhitungan statistik dan mekanik untuk memprediksi secara kuantitatif tentang perubahan populasi. Kajian stok terdiri atas 4 tahapan, yaitu pertama, pendugaan karakteristik stok, pertumbuhan mortalitas alam karena penangkapan serta populasi reproduksi. Yang kedua, pertumbuhan kelimpahan ikan di laut. Ketiga, hubungan antara upaya reproduk dan mortalitas penangkapan. Dan keempat, pendukung atau prediksi untuk jangka pendek, jangka panjang beberapa skenario, sedangkan atas dasar kelimpahan dan karakteristik stok masa sekarang. Paradigma terhadap dinamika populasi sumber daya hayati. Contoh common priorities atau milik umum. Di sini sumber daya hayati itu milik bersama, open accessories, terbuka bagi siapapun untuk memanfaatkannya.
open access source itu untuk terbuka bagi setiap manusia yang ingin menggunakannya atau memanfaatkan sumber daya hayati tersebut. Di sini ada bulan tahun 1969, itu proses ikan muda masuk ke dalam area eksploitasi dan pertahanan, dan pertama kali kontak dengan alat tangkap recruitment free atau fecunditas larva jurnifil. Nah, di sini recruitment terdiri atas dua, yaitu free atau fecunditas larva jurnifil. Pos masuk fase eksploitasi. Di sini ada dua, yaitu free dan post, di mana post itu fecunditas larva, sedangkan post itu masuk pada fekundasi. Hubungan stok dewasa dengan rektur. Tidak ada pemijahan, tidak ada rekrumen. Alat populasi, kapasitas untuk tumbuh, kecuali untuk endemik. Populasi itu jumlahnya terbatas, faktor alam dan faktor mortalitas. Mortalitas pertumbuhan dengan density independen, banjir, keram, suhu ekstrim, iklim, pengambatan minyak dan lain-lain. Kajian secara alamiah tidak dapat diramal, tidak tergantung pada kedapatan. 2. Density independen, mengukur populasi jangka panjang, was produk, tekanan produksi. Di sini ada rekrumen kurva larva, kurva reproduksi, yaitu fekunditas, stok dewasa dan stok free stok. Tujuan biologi, konservasi stok ikan untuk menghindari conserving, menekan dan untuk memiliki alat mutlak seperti dan ancestor. Faktor yang mempengaruhi TKG stok, yaitu growth atau G, K, Y, stok dihubungkan dengan P, recruitment dengan A, mortalitas alami dengan simbol D. Konsep dinamika populasi. Konsep dinamika populasi terdiri atas tambah G plus 1, di mana F, N, E, di mana R tulis, G itu pertumbuhan, I itu imigrasi, F itu fishing mortality, dan N itu natural mortality. N itu emigrasi. Metode dukungan stok. Di sini metode dukungan stok yaitu metode berbasis panjang ikan, khusus masalah di daerah tropis adalah kesulitan dalam menentukan umur ikan secara tepat. Metode dengan berbasis panjang ikan dalam meneliti
Perikanan untuk mendukung stok sedemikian dikembangkan dari berbagai, yaitu menggunakan metode von Bertalanffy, metode produksi siklus. Dari pandangan seorang biologi, strategi yang benar adalah cukup dengan mempertimbangkan maksimum reproduksi, maksimum lestari. Mengejar perikanan sekarang telah mempertimbangkan dan penuh dari aspek biologi, ekonomi, dan sosial dalam memproduksi strategi penangkapan optimal bagi usaha perikanan. Metode reproduksi sukulen biasanya menggunakan metode model Charles Ever tahun 1954 dengan Fox 1970. Data yang diperlakukan untuk menghitung metode MSY adalah data penangkapan dan upaya. Metode tak langsung. Di sini metode tak langsung beberapa pendekatan untuk mendapatkan sumber daya perikanan secara tidak langsung. Di antaranya adalah pandangan produksi ikan dari populasi parameter, kelimpahan zooplankton, survei telur dan larva ikan yang mengkaji kunjungan banyak ikan pada tingkat tropik tinggi. Di sini beberapa pendekatan untuk pendukung metode tidak langsung, yaitu dengan cara kelimpahan zooplankton, survei telur pada larva ikan, dan mengaji kandungan pH pada ikan. Metode pertumbuhan. Metode pertumbuhan mengikuti model von Bertalanffy. Model von Bertalanffy merupakan model yang menggambarkan pertumbuhan ukuran tubuh individu pada saat individu yang lain suatu spesies sama dengan tempat tertentu. Pertumbuhan dapat definisikan sebagai peningkatan biomas suatu populasi yang dihasilkan oleh populasi bahan-bahan yang ada di dalam lingkungan. Aziz 1989. Pola pertumbuhan dibagi ke dalam 4 fase tingkat, yaitu fase pertama, pertumbuhan larva, di mana pertumbuhan ini bentuk dan ukuran berubah dengan cepat. Dengan fase kedua, fase juveniles atau dewasa. Fase ketiga, pertumbuhan panjang dan berat badan terjadi secara linear, di mana energi dimanfaatkan untuk pertumbuhan dan perkembangan gonad. Sedangkan fase keempat, yaitu ikan mencapai dewasa, di mana energi dimanfaatkan untuk memelihara dan hanya sedikit untuk pertumbuhan. Kurva pertumbuhan pada ikan sering menggambarkan bentuk perubahan panjang atau L atau berat W badan berdasarkan waktu dapat dinyatakan dengan teknik mekanik. Konsep pertumbuhan dalam dinamika populasi. Konsep pertumbuhan sering dinamakan sebagai pertumbuhan autotik. Begitu pula dengan terdapat pada ikan, yaitu pertumbuhan autotik. Di mana pertumbuhan autotik ini berjalan lambat, kemudian akan berjalan cepat setelah mencapai maksimal pertumbuhannya akan lambat kembali. Di mana pertumbuhan autotik ini bisa memperlambat pertumbuhan sehingga pertumbuhan tersebut bisa mencapai atau bisa memperlambat kembali pertumbuhan yang maksimal. Faktor dalam umumnya adalah faktor-faktor suka dikontrol, diantaranya yaitu
keturunan, genetik, seks, jenis kelamin, parasit, umur, penyakit, serta virus. Di sini faktor dalam yang bisa mempengaruhi pertumbuhan suatu ikan yaitu bisa mengakibatkan karena adanya genetik, keturunan, parasit, jenis kelamin, bahkan virus. Faktor seks ini tidak dapat dikontrol karena ada ikan betina yang pertumbuhannya lebih baik daripada ikan jantan, atau sebaliknya dalam pula spesies ikan yang tidak mempunyai perbedaan pertumbuhan pada ikan betina dan jantan. Namun demikian, sebagai besar dari pertumbuhan suatu spesies ikan mempunyai perbedaan tipis. Pertumbuhan menggunakan model von Bertalanffy. Yaitu LT1, LT2. Keterangannya LT itu merupakan panjang persatuan waktu atau sentimeter, sedangkan LT0 panjang maksimal atau sentimeter. K koefisien pertumbuhan, T0 waktu saat panjang 0 cm, E 2,7182. Analisis struktur umur. Untuk mengukur mode menggunakan kelas modus dengan model pertumbuhan dengan rumus persamaan von Bertalanffy dalam spase delta L per delta T, di mana del sama dengan L2 kurang L1 bagi T1 kurang T2, di mana delta L per delta T pertumbuhan relatif, sedangkan delta L panjang ikan atau kerang, delta L selisih waktu, L1T panjang rata-rata dari modus. Analisis struktur umur dengan memplotkan nilai LT dan delta L per delta E diperoleh persamaan garis linear, yaitu Y sama dengan AB per BX, di mana A sama dengan sigma Y per bagi N. B sama dengan N per sigma X dikali Y dikurang X, di mana X kali Y dibagi N X pangkat 2 kurang X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2. Analisis struktur umur. Untuk mendapatkan umur relatif pada berbagai ukuran panjang digunakan perumusan rumus model von Bertalanffy oleh Blom tahun 1976 sebagai berikut. INLT sama dengan min K ditambah KT. Analisis populasi mortalitas.
mortalitas, yaitu laju kematian merupakan laju penurunan terhadap stok, di mana laju mortalitas merupakan kematian atau laju penurunan stok terhadap stok. Laju kematian dapat diduga dengan menggunakan persamaan yang ditentukan oleh Beverton dan Holt tahun 1956 dalam Sprague tahun 1989. Rumus laju mortalitas, di mana Z yaitu laju kematian total, L yaitu panjang maksimal ikan, LO yaitu panjang rata-rata ikan yang ditangkap, LC yaitu ukuran dari kelas kecil dari ikan yang tertangkap, K yaitu koefisien laju pertumbuhan. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.